Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kamu masuk surga sekarang. Yuk bu, yuk kamu masuk surga. Kalau mau cari wajahnya, ya wajah ahli surga nampak. Kau bapak wajah ahli surga satu. Insyaallah. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis shihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa qala aidan fa idza qadaytumus salat fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum fa aqimus salat inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Bapak Ibu pengurus masjid, mulai dari ketua sampai kepada imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ibu jamaah salat maghrib nanda bisa mosabui satu persatu. Kok gak disabuinya satu persatu itu tidak jadi mencermah. Ini Pak. Kemudian tidak ada nama apa ibu no. Kalau gak disabui satu persatu, beko semuanya mambi absen mahasiswa mau. Sebab itu Pak Ibu walaupun tidak ambo sabui, nan nama apa Ibu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allah tu tak pernah lupa je catatan. Nan acok lupa tu siapa? Awak. Ya Bu. Bu. Dia acok lupa. Lain. Apalagi kini nak Bu. Semakin lanjut usia awak pada lupa baca rakaat solat lupa. Kadang kacau mata tak pakai lupa je tu. Tanya ke cucu di mana kacamata tadi? Dan kecik cucu dia tunjuk mana tu tak lepas mana je. Kira yang masih tak pakai. Itulah kira-kira. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah lupa apa kata Allah? Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak pernah lalai lupa dengan apa yang kalian berbuat. Kalau awak kadang-kadang lupa je apa nak buat, awak seorang si lupa. Contoh saja, karajo pagi tadi dia mesti tak nampak. Alah lupa. Sekian banyak karajo tu dari pagi jago lalu sampai kini, le katakan ada pak? Tak. Lupa tu. Kalau kajurai cik-cik karajo wak dari jago lalu tadi sampai kini tidak kata berai dewa. Nah itu. Artinya Pak, manusia itu ada batasan. Kemampuannya terbatas. Tapi kalau Allah tidak ada batasan. Itu makanya Allah itu punya sifat wajib. Mukhalafatu lil hawadis. Berbeda dari makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi semua. Baik yang Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kajian kita terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Baqarah. Surah apa Pak? Ayat nan ke-3. Ayat nan kabarah? Nambah baca tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas Pak? Boleh Pak Bu? Kalau apa sama-sama baca. Nah, 1, 2, 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini nanti kita bahas malam. Baik yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ada ciri khas
ada ciri utama orang nan imannya benar kepada Allah. Nah itu Pak. Jadi kan kalau awak kan mengaku beriman, ya kan? Cuma lain sawana tu indah. Nah, kok nan sabana nan kamanjawe Allah dawaro. Yo, kalau awak menjawe, apa daya awak menjawe? Kok Allah mana menunjukkan awak? Alladzina yu'minun, orang-orang yang beriman bil ghaibi, dengan yang ghaib. Ghaba, ghaibun, ghaibun itu artinya tak nampak. Kalau sesuatu yang tak nampak oleh mata namanya ghaib. Bu, ibu lah pernah nampak Allah? Ada nak? Bicara sama Allah. Dia lu nampak? Pak pernah nampak Allah Pak? Halo nampak? Bu, ibu lah pernah nampak lafaz Allah? Lafaz Allah di mana? Ayo. Lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Lafaz ucapan kalimat yang paling mulia di muka bumi ini cik Pak. Paling. Nam mulia banyak, tapi nam paling mulia cik. Apa itu? Lafzul jalalah. Allah. Tu maknanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyebut Allah dapat palu. Zikir yang paling pendek di muka bumi ini lafzul jalalah Allah. Dalam ayat itu Allah menjelaskan, Wadhkurullah, dan berzikirlah kalian dengan lafaz Allah. Jadi sependek-pendek zikir awak Pak, samale-male awak zikir baca Allah, Allah, Allah. Itu maknanya ketika sakaratul maut. Kalau sakaratul mautnya itu orang yang masih bisa dibimbing dengan kalimat La ilaha illallah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa Pak, paling pendek itu cara membimbingnya Allah. Itu makanya kalau ada orang sakaratul maut Pak, pacik dulu kakinya kok. Oh masih yangi. Kalau masih yangi itu masih bisa La ilaha illallah, ya kan? Sampai kate ke bahu masih yangi aja baru. Tapi kalau dari kaki sampai bahu sampai ke paru mulai dingin, aja dibayar La ilaha illallah lain. Cukui Allah satu. Pak, iya lihat Pak. Sudah kamati sudah. Iya. Apa kamati? Apa mati? Apa ya lo? Ambo ya lo. Bu. Iya kamati sudah. Nanti bu gini kok kamati? Saya itu kayak dia sudah semua. Enggak. Namanya nanti yang kamati. Ibu. Kamati Pak. Oleh sebab itu paling tidak zikir kita
nan dibaca ketika sakratul maut itu lafaz Allah. Dan itu dimulai dari gini, Pak. Mulai dari gini. Mulai gini. Tasandung kaki Allah. Baik dong. Kau nak tasandung kaki nama hewan disebut ayam, kambing, anak itu apa tadi kau? Lapar itu. Cari dari baca. Kalau ibu nak biasa astagfirullah, tasandung kaki nan dibaca astagfirullah. Baik. Kalau ala biasa alhamdulillah. Kalau malaki ke lisanku alhamdulillah, ya kan? Tasandung kaki alhamdulillah. Kan hebat tuh. Kelas iman juga tinggi sama Pak. Tasandung kaki alhamdulillah. Cari. Bayu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari rumah ke masjid. Kalau ndak apa doa pai berjalan ke masjid, baca Allah. Lepa doa ke masjid. Bu. Lepa. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura وفي بصري نورا وفي يدي نورا وفي رجلي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا واجعل البصر نورا برحمتك يا أرحم الراحمين. Enggak, kecil Pak Haji sudah menjawab lain ya. Enggak apa-apa dia. Doa. Bukan kete-kete dan sederhana sepele-sepele itu kaji yang amalkan Pak. Ini ngaji tinggi-tinggi nggak diamalkan, enggak loh. Amalkan aja. Ayo muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang gaib yang tak nampak. Allah itu gaib, tidak nampak oleh mata. Jadi kalau ada manusia mengecekkan dirinya pernah bertemu kepada Allah, pernah mencari Allah, itu tanda imannya sedang bermasalah. Dia percaya Pak? Apalagi Allah. Kawan nak pernah bertemu dengan Allah kecil lagi, Allah kecewa. Nah, ada apa? Karena gaib. Dan Allah itu harus diyakini. Adanya harus diyakini. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Engkau renungkan, engkau pikir, engkau analisa, engkau pelajari fi khalqillah, di dalam semua ciptaan Allah. Jadi kalau awak ingin menambah keyakinan bahwa Allah itu ada, mangkut tambah ilmu awak mempelajari ciptaan Allah. Itu contoh, Bapak Ibu ini kan masa liburan, pergilah Bapak Ibu ke tepi Lawi. Ketika duduk di tepi pantai, awak cari jauh pandangan ke tepi Lawi. Nampak dia awak Lawi pun tak batapi hirun. Yo. Disitulah kita akan mengatakan Subhanallah, Maha suci Allah,
Ma ajmala, ini adalah makhluk yang paling mulia, paling lebih bagus, paling lebih indah di dalam ciptaan Allah. Lawi saja salawi itu. Baik pula Bapak Ibu jalan-jalan ke bukit, dicari lo bukit. Baik pula jalan-jalan ke kebun binatang, buat cari binatangnya cie-cie, mulai dari monyetnya. Oh, pernah cari monyet? Lain, apa ramai monyet? Dia tahu ibu? Ramai monyet. Dalam Al-Quran monyet itu disebut oleh Allah. Monyet disebut Pak. Bapak disebut oleh Allah monyet dalam Al-Quran itu supaya jadi pelajaran dewa. Ada para lu dipelajari dari monyet. Monyet kok punya sifat A, sifatnya R-A-K-U-S, rakus. Kalau bahasa awaknya rakus doh, cangok. Cangok. Bu, dia pernah sebut orang cangok. Lain. Kawan ibu nak. Cangok mana tu ah? Tu monyet. Kalau bahasa awaknya monyet tu baru. Itu baru. Monyet. Kalau bahasa Indonesianya monyet, bahasa awak baru, bahasa Inggrisnya apa itu? Monyet itu ada sifat yang tidak boleh awak tiru. Aku rakus cangok. Ibu aki pisang, cie ngambil tangan subuh. Lah, masuk ke mujuang. Dia kira cie leh ngambil tangan ki. Namun cuma punya aja baru. Lah, dia kecil lagi juga kaki sung. Entah mana kaki, entah mana tangan monyet tu. Tangan kedua kape ya, nyambil nyopacil aja lagi. Dia kecil nyambil aja lagi. Kalau dia kecil limon dan dia kecil kapian beriku. Itu namanya baru. Tuanya. Saja ditarik mau baru tu. Kok kacang goreng apa lagi yang tarik mau jo? Pisang lagi yang tarik mau jo? Lape anu? Pe pisang lape ubi yang tarik mau jo? Godok lagi yang tarik mau jo? Itu namanya baru. Kalau ada manusia nama itu namanya itu ya bang. Allah karim rakus itu monyet tak boleh ditiru. Jadi kalau ada nama hewan disambut oleh Allah dalam Al-Quran, biasanya memang ada pelajaran di situ Pak. Samuy disambut oleh Allah. Bahkan ada nama surah, namanya surah Samuy An-Namlu. Bagus disambut Samuy. Itu tanda pelajaran dari Samuy. Disambut lebah An-Nahlu dalam surat An-Nahlu namanya, ya kan? Bagus disambut An-Nahlu, dia ada pelajaran. Al-Baqarah Jawi, berarti ada pelajaran tentang Jawi. Bu, Samuy apa pelajarannya? Antri. Kecek Haji antri. Awak baraja diri Samuy, baraja antri awak. Kona tibo barale kemudian ambil nasi dulu lah. Ati nak meneru Samuy kena moto. Ati mula kawan, lu kena tu. Lu mau langsung sih. Kamu, ya kan? Alai, selain antri dari Samuy itu,
Kamu itu suka nama ni atau nama baik? Nama ni cepu. Awak mau itu belum. Suka nama ni apa kasihnya? Nak keluar dari muncul awak tu nak elok. Nanda menyakitkan hati orang lah. Nanta rasa lama di hati orang lain. Menjuang pak. Itu maka dalam Al-Quran ada qaulun ma'rufa, qaulan sadida, qaulan layyina. Itu ucapan-ucapan yang elok dan manis si taraso di hati orang. Guna menjuang, ya Allah. Tasiko panjang sudah dewa. Iya. Ada apa itu mau? Lain. Ini nak dulu. Siko lain. Dulu. Banyak. Ya Allah. Itu hati-hati pak. Jadi muncul awak sebagai orang beriman jago lah. Ingat jebol Ustaz. Baik bu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jawab dari sana. Kalau batamu samu itu pak. Fikir. Salam. Cuma awak kan tak tahu sih bahasa. Kok tahu awak mungkin Assalamualaikum kawan. Kita samu ke kawan. Nah awak apa? Ledo itu. Lai cik. Sedang Rasulullah sudah menjalankan Uqshus salam bainakum. Tebar salam di antara kalian. Tebar salam pak. Assalamualaikum. Itu waalaikumsalam. Nah waalaikumsalam. No. Waalaikumsalam. Sebab waalaikumsalam dengan waalaikumsalam beda arti pak. Itu bedanya. Ada tahu? Beda waalaikumsalam dengan waalaikumsalam. Tadi kan sedang dimulai ceramah, tadi kan ambo salam tuh. Dijawab masih waalaikumsalam. Beda jauh arti pak. Kalau waalaikumsalam itu salamnya itu pakai alif lam. Namanya alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah. Aku nonyo alif lam ta'rif atau alif lam ma'rifah itu untuk mengkhususkan. Anak dikhususkan di situ keselamatan. Keselamatan ba'an dimakasui keselamatan khusus dari Allah. Itu makanya menjawab salam itu waalaikumsalam. Atas kalian keselamatan secara khusus dari Allah. Kalau keselamatan khusus dari Allah berarti ada dua selamanya. Satu selamat fit dunya. Yang kedua selamat fil akhirah. Baik itu. Ya Pak ya. Di dunia selamat, di akhirat selamat pula. Itu arti waalaikumsalam. Tapi kalau Bapak Ibu menjawab waalaikumsalam, atas kalian keselamatan, tapi keselamatannya bukan dari Allah. Paham Pak? Paham. Kau diamalkan anak sepele-sepele mode kuku para dua amalkan. Iya Pak. Ini memang sepele kajinya, tapi artinya berbeda. Baik yang mulia karena Allah SWT. Itu maka ketika ada orang salam kepada kita, jawablah dengan jawaban yang benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di dunia, salamatun fid dunya. Bukan dunia.
Kuat orang baca dunia bahasa Arab. Nggak ada bahasa Arab dunia. Dunya. Rabbana atina fid dunya. Nyala baru. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Apa mungkin acok menanganan fid dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Cok dengar tuh? Ya. Dirubah. Salah. Bukan dunia tapi dunya. Dalam bahasa Indonesia juga bukan dunia, dunia. D-U-N-I-A. Enggak pakai Y dong, dunya. Nah. Bahasa Arabnya dunya, bukan dunia. Bahasa Indonesianya dunia. Nah ini kadang-kadang kita keliru dalam membaca. Coba dengar baik-baik orang mendoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan begitu. Kalau enggak simak pelan-pelan, enggak tahu kita itu salah. Padahal yang dibaca salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku kaji sepele lo balik tuh. Lebaran sepele-sepele tadi. Tapi itu nanawak lakukan. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah gaib, malaikat juga gaib. Syaitan, iblis juga gaib. Ada pertanyaan? Ada istilah sekarang dikenal oleh masyarakat kita hantu. Pernah dengar hantu, Pak? Bu, hantu. Pernah dengar? Pernah nampak? Pernah? Ini sebenarnya kok. Pernah nampak? Kalau pernah nampak berarti gaib atau tidak? Tidak. Tidak. Ayo. Kalau pernah nampak dah kok. Gaib lah. Nanda pernah nampak tu namanya kok. Gaib. Malaikat pernah nampak malaikat. Gitu. Dan perintah dari Allah tak boleh takwi, yang boleh itu percaya saja. Alladzi yu'minun, beriman saja, percaya saja. Kita hanya percaya ada iblis, kita hanya percaya ada malaikat. Kalau hantu tak boleh diimani, tak boleh dipercayai, apalagi ditakuti. Jadi kalau ada orang takut hantu, itu imannya sedang rusak. Ustaz lanjut ya Ustaz. Kalau tanya ini kau baca sifatnya loh. Baik yang mulia Allah SWT itu wajib salunya itu. Termasuk nanti alam barzakh gaib, alam akhirat masih gaib, yaumul hisab masih gaib. Tapi walaupun gaib, Allah sudah terlebih dahulu menceritakan di dalam sebuah kitab sejarah. Apa kitab sejarahnya? Al-Quran ini Pak menceritakan peristiwa yang sudah berlalu, menceritakan peristiwa yang sedang terjadi, dan menceritakan peristiwa yang akan terjadi. Itu hebatnya Al-Quran. Selain Al-Quran tidak bisa. Manusia hanya bisa menceritakan yang telah terjadi dan yang sedang terjadi. Yang akan terjadi manusia tidak bisa menceritakan, Pak. Tapi Allah yang belum terjadi bisa diceritakan oleh Allah. Hebatnya Al-Quran.
Sepandai-pandai manusia, sepintar-pintar manusia, gelarnya sampai profesor doktor, dia tidak akan pernah bisa menceritakan apa yang terjadi kemudian. Tidak bisa. Karena itu hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah ada cerita tentang kiamat, ada ceritanya. Oh, pernah dengar cerita kiamat? Apa suratnya? Az-Zalzalah. Itu surat menceritakan tentang bagaimana keadaan kiamat besok. Pasti itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu malaha. Sampai ayat 3 saya saja dulu wak percaya, wak yakini dulu. Beko kalau dibaca selanjutnya tambah lo yakin. 3 ko saja lah kajaleh tak jadi. Pasti. Tidak boleh tidak. Pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ko kejala kadi goncang sedahsyat-dahsyatnya. Saking dahsyatnya goncangan tu Bapak Ibu, orang nan sedang hamil, ibu-ibu nan sedang hamil langsung melahirkan secara keguguran. Wah, dahsyat Pak. 2009 gempa bumi ada enggak orang hamil melahirkan? Tak ada dong. Di kampung tu tak ada. Berarti lu dahsyat di gempa 2009 tu. Allah Ustaz, Allah ada. Alun dahsyat lah. Jangan deh. Alun lebih dahsyat dari itu. Kalau 2029 Jo Honda yang sedang tagak rabah, nak Honda semuanya awal tagak rabah ya. Besok kiamat lebih parah dari itu. Jo baca membayang. Itu makanya kiamat pun tak bisa dibayang-bayang, apalagi dibuat videonya. Kan ada dulu video kiamat mama. Ada buat lo tahun 2022, 2022 kiamat. 2021. Buat lo videonya, orang lah capek satu kan. Mah bisa dibayangkan. Samanya Nabi Muhammad tidak boleh digambarkan Pak wajahnya. Ya Pak ya. Digambarkan saja tidak boleh digambar. Kalau ada orang mengecek, oh jangkut Nabi Muhammad saya ikut. Bila yang tamu Nabi Muhammad? Baca Pak. Bau kurang jangkut Nabi Muhammad. Hah? Tapi ada sejarahnya kan? Tidak bisa digambarkan Pak. Ada Ustaz. Paling hadisnya yang menjalin modeko panjangnya. Modeko marapian. Ku panjang sih negara lain dirapian tidak. Jadi nan sunnah itu dirapian Pak. Nak manjangan gue kerajo. Bagai bukan apa? Itu dirapian. Kalau dia start rapi tu, ada lah. Iya mantap kaji. Kau nak panjang, kamu seikul panjang lah. Bakal lemak lah leh. Masuk lu kuah kecil itu sunnah ini dilakukan, tapi dirapi. Nah, itu makanya ada yaumul jumu'ah sayyidul ayyam. Pada hari Jumat itu banyak sunnah-sunnah. Di antaranya kita memotong kuku sunnah, ya kan? Memotong janggut Jadi kalau dipotong janggut apa hari Jumat atau hari Kamis itu sunnah. Artinya apa? Tidak mungkin janggut itu sepanjang kok kalau setiap Jumat dipotong. Oh, itu gambarannya kalau kamu niru Nabi Muhammad tuh itu. Ya yo. Orang sebelah itu berarti Ustaz, dipanjang lah. Iya orang sebelah apa biasa kan sebelah tuh. Jalankan lawas sampaian, rapikan, ya kan? Kalau hanya sekedar memanjangkan orang Yahudi panjang nama Pak. Matusi. Yahudi panjang. Jadi Israel kenapa panjang-panjang itu ya?
Tapi dirapikan, itu sunnahnya di situ. Kuku bapak ibu panjang, potong. Kona yang gue perpanjangan kuku satu perpanjangan. Di mana sunnah itu? Di atas sunnah, di bawah nggak sunnah. Kuku baru dipotong sunnah pak. Musuh ngaju panjang mau dekul tuh. Di pameran lo di kawan nih bang. Coba. Ada kuku panjang. Ya bu, kaki potong pak. Kenapa tidak boleh kuku itu panjang bapak ibu? Karena tamu'udu syayatin, Setan akan duduk batengge di bawah kuku tadi. Atau kalau kuku panjang, ini sedang menyediakan kursi empuk untuk setan. Awak sholat, yo, setan duduk sekong. Allah. Itu yang sunnah-sunnah dilakukan, tidak masalah. Baik, yang mulia Allah SWT itu yang gaib, malaikat gaib. Allah juga gaib, yaumul ba'ats gaib, kiamat juga gaib. Tapi kiamat gaib sudah diceritakan oleh Allah gambarannya. Baik, yang mulia oleh Allah SWT. Wa yuqimuna shalah. Nah ini orang yang beriman kepada yang gaib, maka dipastikan dia melaksanakan sholat. Jadi surat Al-Baqarah surat yang kedua setelah surat Al-Fatihah, Di pangkanya sudah baca itu tentang sholat. Artinya pun ibadah yang utama dalam Islam itu adalah sholat. dan lain depan. Sampai Rasulullah mengatakan, awalu ma yu'asabu min abdihi yaumal qiyamah as-salatu. Yang pertama kali akan dihisab, akan ditanya oleh Allah dari Seorang hamba-hamba Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat, as-salatu, salatnya. Fa in saluhat saluhat sairuha, wa in fasadat fasadat sairuha. Ketika salatnya rusak di mata Allah, maka semua amal yang lain ikut rusak. Wa in fasadat fasadat sairuha. Fa in saluhat saluhat sairuha. Kalau salatnya bagus di mata Allah, maka amal yang lain dianggap bagus. Jadi tiang ibadah itu ada di sholat pak. Ya bu ya, ada di sholat tu mahu para luak pailuan sholat awak. Setiap hari awak muhasabah terus tentang sholat awak. Jangan merasa cukup, lah sempurna sholat awak pak. Jangan, tetap diperbaiki terus. Kini baru sholat membaca Al-Fatihah tapi belum paham artinya. Besok tingkatkan pahami artinya. Itu supaya mencapai tingkatan sholat khusyuk. Memang Bapak Ibu, setelah sepeninggalan Nabi Muhammad sampai sekarang tidak ada orang yang bisa sholat khusyuk 100%, itu tidak bisa. Termasuk awak, termasuk aku. Tidak bisa ada pak. Mana pak kawaraja tidak akan bisa. Kalau 100%, tapi kalau mendekati 100%, misalnya 95% bisa. Baca dulu, ikuti aturannya. Di antaranya aturan tersebut adalah takhimul qiraati fis sholati, di dalam sholat. Bacaan-bacaan di dalam sholat itu apa? Nah itu mulai dari Al-Fatihah paham, bisa khusyuk, tapi tidak 100% pak, 95%. Ketika ruku, bacaan ruku paham. Bu kadang jamaah awak bu ya, banyak nanda paham arti surat Al-Fatihah dari Awal sampai akhir. Tidak sakit nama, banyak. Bu, ibu boleh tahu arti dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai walau dolin.
Pak lain insyaallah. Nah lain. Wah. Abilo ka khusyuk salat. Dia baca mulutnya yang. You kan harus menyambung, kita harus sinkron antara muncul hati dan pikiran. Kok muncul senyum, pikiran malah lah. Mulai baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muncul lain. Nampak anak baik ke transmat lantai 3. Bu, lihat 2 menit tu. Ibu enggak Pak lain bahasa. Dia tak paham arti Al-Fatihah. Cuba ketika imam baca Al-Fatihah, ibu-ibu apa-apa menterjemah dalam hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kecil makmum di belakang. Segala puji milik Allah yang memelihara alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Benda imam baca Al-Fatihah lah panik-panik imam melagu-laguan Al-Fatihah tu naningo panganai pai ke pasaraya. Mencari terumpas nanti. Apalagi imam tidak khusyuk, tidak fokus, tidak tahu artinya. Kok berbahaya pula. Kau sedang ruku imam, apa ni imam? Kau rukan 2 atau 3. Ragu lain. Saya ikut kau salah rakaat. Kau bisa salah rakaat. Dia awak nak fokus. Kau bisa nak fokus. Bacaan dalam solat awak nak paham. Kalau kuliah bertahun-tahun awak kuliah, S1 4 tahun, S2 3 tahun, S3 3 tahun, misalnya begitu. Awak kuliah. Bertahun-tahun awak kuliah, nak cari duit skripsinya, nak cari duit tesis, nak cari duit disertasi. Itu nak cari duit kuliah. Kok solat pun tak namu awak belajar. Tak namu mempeluan ba'a bisa paham arti solat. Ketika ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tahu tak artinya? Iktidal, Sami Allahu liman hamidah. Tahu tak artinya? Sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajbur warfa. Wajbur ni apa artinya? Pak, apa artinya? Tutuplah kesalahan gue ya Allah. Tutuplah kesalahan gue. Tutuplah aibku. Dari sekian banyak, awak ada tentu wajbur ni artinya apa? Ini yang perlu kita tingkatkan terus Pak. Kalau tidak mau merubah itu, mohon maaf cakap Bapak Ibu, nan solat awak kamu deko taruh sampai mati. Ayo lain. Kalau tidak siap awak merubah, tidak siap awak memperbaiki Bapak Ibu, maka solat awak kamu deko sampai awak mati. Itu makanya proses. Mulai dari sekarang perbaiki. Yang tak paham arti Al-Fatihah, baca lagi, hafal lagi. Bacaan ruku nak paham, hafal lagi, pelajari lagi. Sujud juga begitu. Baru nanti solat kita itu akan menghasilkan buah yang manis. Buah yang manis dari solat itu sebenarnya sangat banyak. Di antaranya itu yang di belakang pintu bang. Tuang di bawah AC itu buah manis solat. Ayat 103 surat An-Nisa. Itu salah satu. Kalau itu alunado dalam diri awak nan 103 itu berarti solat belum ada buahnya, baru sebatas menggugurkan kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak bisa menjadi gini sebab waktu salah habis. Kalau masuk, mohon habis dulu. Bapak Ibu, ada pertanyaan Pak Haji apa Pak Haji? Kalau Nabi
Goib apa enggak Ustaz? Masya Allah. Nabi gaib atau tidak? Nabi itu adalah manusia. Al-insan. Kalau dalam ayat bukan insan bahasanya Nabi, tapi bashar. Innama ana basyarun yatlukum. Surat Al-Kahfi ayat terakhir, Pak. Itu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Kalau Nabi Muhammad itu bashar, manusia, berarti nampak oleh wajah kita. Hanya kita yang belum pernah bertemu. Jadi kalau Bapak ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, sekarang dipersiapkan. Gimana caranya ya? 1, bersyariat, 2, bersolawat. Jalankan syariat, sering-sering baca solawat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan falahu asyra. Siapa yang membaca solawat 1 kali saja kepadaku, maka dia dapat 10 syafaat, 10 kebaikan. Nah itu Pak. Jadi Nabi Muhammad itu bukan ghaib, tapi Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia. Hanya bedanya manusianya Nabi Muhammad dengan kita ada nilai-nilai tersendiri. Contoh, Nabi Muhammad itu manusia tapi punya nilai. Di mana nilai manusianya Nabi Muhammad? Manusianya Nabi Muhammad nilainya di mata Allah di antaranya adalah sebagai Rasul Allah. Berarti beliau enggak gaib ya? Enggak gaib. Kalau kita manusia tapi bukan Rasulullah. Ya kan? Nabi Muhammad makan enggak? Makan, tapi makannya kita dengan Nabi Muhammad beda. Kalau Nabi Muhammad makannya ketika lapar, berhentinya sebelum. Kalau kita makannya kapan? Bilo lapar, bilo kenyang, yang penting bilo taraga makan. Dan berarti tidak berhenti dulu kalau tidak kan kenyang. Itu bedanya. Ini gula. Iya. Kalau Nabi Muhammad itu sedikit makannya, kalau sedikit makan. Lalunya beda pula nyawa. Kalau awak banyak lalu. Kalau Nabi Muhammad tatajafa junubuhum alal madanya. Nabi Muhammad itu lebih sedikit tidurnya Pak, tapi mempergunakan malam untuk qiyamul lail. Itu bedanya wajah Nabi Muhammad. Ada nilai-nilai tersendiri. Manusia ciptaan Allah selain Nabi Muhammad bisa menjangkau sekedar mencontoh atau menjadikan teladan, tidak bisa menjadikan perilaku kita 100% sama dengan Nabi Muhammad. Nggak bisa. Kita hanya bisa sekian persen. Kalau sama dengan Nabi Muhammad itu tidak mungkin. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu bukan makhluk gaib, tapi makhluk ciptaan Allah, basyarun, manusia yang nyata yang bisa dilihat. Hanya saja kita di masa sekarang tidak bisa melihat itu karena Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Kapan kita bisa? 1 bersyariat, yang kedua bersolawat. Insya Allah kelak di yaumul qiyamah kita akan bertemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu bisa duduk berdampingan dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Kita perhatikan anaknya. Kahada kata Rasulullah. Besok di yaumul qiyamah orang yang senantiasa perhatikan anak yatim, maka dia akan duduk bersama saya seperti 2 jari ini. Jari apa nih? Tunjuk ini. Mereka kejar semua. Duduk berdampingan dengan Rasulullah.
Bapak Ibu kalau ingin duduk berdampingan, ya perhatikan anak yatim di sekitar sini. Gimana caranya Buya? Ya langsung boleh, tidak langsung ada kotak infak khusus anak yatim. Ada sih kok. Lain. Nah, masuk ke situ. Nah, dibagi-bagilah untuk masjid sekian, untuk anak yatim sekian, untuk apa lagi tuh? Sosial. Untuk sosial sekian masuknya. Begitu dibagi-bagi. Bapak Ibu yang mulia Allah SWT, itu saja kira-kira yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf karena waktu terbatas. Kok ada salah kata, salah cara, itu datangnya dari aku pribadi. Ini dimaafkan Bapak Ibu. Kok ada nampak Bapak Ibu, itu atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sempurnakan kajian kita dan kita berharap berkah dari kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.